Langsung saja untuk membahas bagaimana cara meningkatkan keamanan data dan melindungi data sensitif di berbagai industri sudah hadir di studio CNBC Indonesia Jip Ivan Sutanto, Director Enterprise Application Services Business PT Multipolar Technology Tbk, serta Henry Salubis, SVP IT PT Taspen Persero. Apa kabar Pak Ivan dan juga Pak Henry? Selamat datang di studio CNBC Indonesia. Baik, kalau kita melihat tantangan keamanan cyber saat ini kan semakin menjadi perhatian seluruh industri yang ada di Indonesia. Lalu Anda melihat seberapa penting perusahaan menggunakan solusi keamanan data yang mendukung kepatuhan regulasi? Kita ke Pak Ivan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Aneka. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan bahwa dengan maraknya kebocoran-kebocoran data yang ada sekarang ini, memang sudah waktunya kita memberikan perhatian khusus kepada data security di perusahaan masing-masing. Saya ibaratkan ini seperti kita bermain dalam sepak bola ya, dalam posisi bertahan. Tentunya tiap peran atau layer dari masing-masing itu mempunyai role-nya masing-masing. Ya, contohnya adalah mulai dari depan seperti tadi kolega saya mulai dari network security management. Kemudian ada antivirus, ada anti-ransomware, ada juga endpoint security. Jadi semakin mudahnya akses layanan secara digital ini menyebabkan semakin rentan adanya celah untuk hacker atau penyelusup untuk masuk ke dalam. Nah, dengan adanya itu adalah dibutuhkan satu sistem keamanan kepada yang mengibaratkan mulai dari depan, mulai dari tengah sampai yang terakhir. Nah, yang sekarang lagi saya mau highlight adalah data security. Artinya data yang memang kita mau lindungi ini adalah data yang sangat confidential dan krusial. Nah, itu ada metode atau framework bagaimana caranya kita menjaga, kita memonitor, kita mengontrol data-data ini sehingga hanya bisa diakses oleh yang berkepentingan saja. Nah, dalam hal ini peran dari IBM Gordium itu adalah mulai dari menjaga data ini, kita mencari mana aja yang data-data yang konfidensial yang perlu kita jaga, kemudian siapa saja yang boleh berhak mengaksesnya, dan juga kita memonitor. Jika ada perubahan, kita men-tracking, jika ada pergerakan-pergerakan atau akses-akses yang mencurigakan, kita bisa langsung alert dan kita bisa blokir. Kira-kira itu adalah solusi yang kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan. Baik, menarik sekali Pak Ivan. Saya akan beralih ke Pak Henry. Pak Henry, untuk Taspen sendiri, kita tahu ini kan mengelola dana yang jumbo begitu. Seberapa penting Anda melihat urgensinya untuk menggunakan solusi keamanan digital? Menurut saya sih sangat penting ya. Di industri manapun penggunaan solusi keamanan. Karena memang dengan banyaknya proses-proses yang menjadi digital, tentunya perlu kita amankan juga dari sisi data maupun juga dari sisi aplikasinya. Jadi memang betul bahwa keamanan untuk suatu organisasi itu tidak bisa hanya satu lapis tapi harus berlapis-lapis. Dan juga awareness daripada pemakai teknologi digital ini juga perlu awareness yang cukup tinggi. Karena memang dengan digital ini ada konsekuensi lainnya seperti data breach, bagaimana kita mengamankan data sebagai pengguna sebaik-baiknya gitu. Karena memang ada ada step-step untuk mengamankan sehingga betul-betul hanya orang yang berkepentingan yang bisa mengakses suatu sistem ataupun suatu data. Baik, awareness ini menjadi kunci ya, artinya memang penting sekali. Saya akan kembali ke Pak Ivan. Tadi Bapak sudah sedikit meng-highlight seperti apa peran dari IBM Gordium untuk solusi keamanan data. Tapi seperti apa yang Bapak tawarkan untuk menjadi solusi, terutama untuk ke klien-klien Multipolar Technology? Ya, jadi yang pertama adalah data intelligence. Karena tidak semua perusahaan itu sebetulnya tahu data mereka ini yang confidential ini ada di mana aja. Karena bisa aja di dalam database, bisa juga di dalam PDF atau di dalam file-file yang lain yang dikumpulkan pada saat mungkin registrasi nasabah atau dan sebagainya, kira-kira gitu. Jadi perlu suatu tools atau sistem yang bisa membantu mencari
data-data itu tersebar di lokasi mana saja. Pertama adalah sebetulnya kalau kita mau menjaga, pertama kita harus tahu dulu yang mau dijaga yang mana. Kira-kira itu. Kita sebut itu sebagai data intelijen. Jadi dia bisa mencari data-data itu. Dan yang kemudian kedua adalah data governance. Bagaimana kita mengatur, membuat suatu sistem. Contohnya adalah siapa saja yang boleh berhak mengakses data ini. Kemudian kapan, di mana, itu kita bisa set. Kemudian yang kedua adalah juga kita harus comply dengan regulasi-regulasi yang ada. Sesuai peraturan-peraturan yang ada. Itu yang kita sebut data governance. Yang ketiga adalah monitoring. Jadi kita akan men-track setiap pergerakan data ini. Jika terjadi ada sesuatu yang anomali atau kita lihat ini kemungkinan ada kebocoran. Nah ini sistem juga harus bisa mendeteksi bahwa ini ada dicurigai ada kebocoran, itu bisa langsung memberikan alert atau memblokir. Sehingga kebocoran itu nggak berlanjut. Nah itulah sistem secara end-to-end-nya dari IBM Data Guardian gitu ya. Yang terakhir adalah pada saat kita menyimpan. Nah ini yang sering terjadi adalah pada saat kita menyimpan di dalam tape atau di dalam cartridge atau storage gitu, mereka lupa bahwa ini bisa aja diambil orang. Nah, jadi butuh suatu keamanan lagi yang kita sebut kita enkripsi. Sehingga kalau misalnya diambil pun atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, dia juga nggak bisa lihat. Itulah kira-kira solusi dari IBM Guardian. Baik, tapi dengan semua experience yang sudah dimiliki di multipolar technology, menurut Bapak apa saja tantangan keamanan data yang mungkin paling sering ditemui oleh perusahaan yang menggunakan solusi dari multipolar technology? Ya, jadi yang sering kita alami itu adalah pertama separation of duties ya, artinya pemisahan tugas antara yang pegang database administrator dengan data owner, ya, yang pemilik data gitu ya. Jadi nggak jelas siapa yang berhak atau mengatur security dari data ini. Nah itu sering rancu di situ gitu. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Jadi walaupun sistem ini kita bikin, tapi tetap jika hygiene atau di dalam perusahaannya sendiri itu tidak bagus gitu ya. Jadi celah-celah itu akan terbuka juga. Walaupun kita udah berusaha untuk mengotomasi, men-track, memonitor, tapi itu yang sering terjadi di dalam perusahaan. Baik, saya akan beralih ke Pak Henrisa. Pak Henrisa tadi Pak Ivan sudah menyampaikan apa saja nih tantangan yang paling sering ditemui biasanya perusahaan. Apakah ini juga yang terjadi di Taspen atau ada tantangan lain yang mungkin menjadi tantangan utama di Taspen dari segi keamanan data ini? Kalau dari segi keamanan mungkin tantangannya adalah perkembangan teknologi yang cepat. Artinya ada perubahan dari sisi keamanan juga. Nah, mungkin buat kami gitu di Taspen maupun di organisasi lain yang terus mencoba untuk up to date dengan teknologi ataupun security-nya, biasanya kenyamanan berbanding terbalik dengan security gitu. Jadi kalau kita mau secure, biasanya banyak step-step yang harus dijalanin ya. Mungkin contohnya kalau di perbankan dulu kan mesti pakai token, terus sekarang lebih maju mungkin tetap mesti register dulu melalui biometrik segala macam. Jadi ada beberapa step-step yang tadinya tidak ada jadi ada. Buat orang untuk menyesuaikan juga perlu waktu. Dan ini biasanya agak kurang nyaman di awalnya. Tapi nanti setelah terbiasa sih akan menjadi lebih baik gitu dan lebih aman. Mungkin itu sih tantangannya. Jadi lebih ke change management, bagaimana dengan kita menyesuaikan dengan teknologi yang baru. Baik.